Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan review jurnal kami yang berjudul Concept of Digital Economy and Industry 4.0 in Intelligent and Information System. Next. Ya, ini anggota kelompoknya. Next. Yang pertama, introduction. Penelitian ini mengevaluasi ekonomi digital dan memperkirakan untuk menyusun 3% dari kesempatan kerja internasional dan 5% dari pertumbuhan produk domestik internasional. Terlihat bahwa Global North telah menerima bagian besar dari ekonomi digital sampai sekarang. Namun tingkat pertumbuhan tercepat seperti yang terlihat di Global Selatan. Namun tingkat pertumbuhan yang mungkin bisa lebih tinggi dan lebih banyak. Penelitian diperlukan untuk memahami banyak tentang tantangan dan efek ekonomi digital di negara berkembang lainnya. Next. Selanjutnya adalah definition. Next. Pertama ada digital ekonomi. Jadi ekonomi digital ini adalah seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan teknologi seperti internet sehingga kegiatan bisnis bisa dilakukan dengan mudah dan cepat. Ekonomi digital ini terbagi menjadi 4 segmen berbeda, yaitu layanan dan barang digital tinggi, lalu ada layanan dan barang digital campuran, lalu layanan intensif produksi berbasis IT dan industri IT. Next. Ekonomi digital ini memiliki 3 komponen utama, yaitu e-commerce infrastructure, mewakili keseluruhan bagian dari sistem ekonomi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis elektronik dan mendukung bisnis elektronik. Lalu ada e-business dan e-commerce. Next. Selanjutnya ada konsep ekonomi digital. Berdasarkan evaluasi sebelumnya dapat diidentifikasi 3 komponen, yaitu e-commerce, infrastruktur, e-business, dan e-commerce. Dalam arti luas, arti umum ekonomi digital mengintegrasikan semua kegiatan ekonomi yang berorientasi digital. Next. Cakupan ekonomi digital. Yang pertama ada barang, pembuatan barang konsumsi IT, driver DVD, hard disk, drive, motherboard, dan chips. Yang kedua ada software, pemasaran, produksi, desain dari perangkat lunak yang disesuaikan dan dikemas, infrastruktur, operasi dalam dan pengembangan infrastruktur jaringan, layanan teknis, pelatihan, dan konsultasi, retail, distribusi, penjualan kembali, dan penjualan perangkat lunak, infrastruktur, dan barang. Yang terakhir ada konten, pembuatan, dan penyediaan konten informasi yang terintegrasi digitalisasi. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian perspektif ekonomi digital, yang pertama perspektif sumber daya yang jelas-jelas bertumpu pada perspektif teknologi dengan berbagai definisi yang mengidentifikasi teknologi yang menjadi dasar ekonomi digital. Kemudian perspektif konten yang biasanya berkaitan dengan penanganan informasi atau data, dan perspektif sumber daya manusia yang lebih jauh pada pengintegrasian kreativitas, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang ditingkatkan oleh IT. Kemudian yang ketiga, perspektif aliran dan proses, di mana sebagian besar definisi mempertimbangkan penerapan teknologi yang dimaksudkan untuk mendukung proses organisasi tertentu, misalnya perdagangan dan transaksi, sedangkan sedikit yang mengakui arus informasi dan data baru yang dirangsang oleh IT. Ini mungkin mengintegrasikan diskusi tentang perubahan prosedur yang sedang terjadi. Kemudian perspektif struktural, yang mungkin umum dalam membahas transformasi ekonomi atau khususnya dalam mendefinisikan struktur baru berbasis internet yang muncul sebagai segmen ekonomi digital. Kemudian perspektif kerangka organisasi yang terletak di antara perspektif struktural dan proses adalah makna minimal yang diperbolehkan seperti yang menyebutkan e-commerce atau e-business atau platform digital. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.
Digital economy measurement. Next. Digital economy measurement dengan adanya peningkatan ekonomi yang berorientasi digital dan aplikasi online semakin maju. Pengukuran ekonomi digital merupakan proses yang mendasar, namun itu adalah prosedur yang cacat. Namun hal ini tidak jadi dalam ekonomi digital modern, oleh karena itu penguatan kebijakan dilakukan dapat mendukung perspektif ekonomi digital yang luas. Next. Ukuran ekonomi digital umum. Sangat disayangkan bahwa tidak ada ukuran khusus dari ekonomi digital seperti yang baru dijelaskan. Namun ukuran yang ada memberikan beberapa pengertian umum. TIK atau TI misalnya menandakan penambahan nilai OECD sebesar 5% dari 2015 atau berarti sekitar 3 triliun dolar atau 5% dari PDB di seluruh dunia pada tahun 2015. Fitur ekonomi digital. Ada definisi yang tidak merata antara utara global dan selatan global. Ada definisi yang tidak merata di Amerika. Ini menambah 7% dari PDB yang mungkin rata-rata OECD ini. Sekitar 2 kali dari ekonomi PDB. Berasal dari negara-negara calon dari NRIC seperti yang disebutkan pada gambar. Ekonomi itu maju pada tingkat eksponensial dibandingkan dengan ekonomi sebagian besar di selatan global. Next. Potensi pertumbuhan di negara-negara berkembang dipandang lebih besar lagi dan ada klaim bahwa ukuran tumbuh dalam industri berat negara di Afrika. Oleh karena itu, ini akan mengarahkan ekonomi web untuk menciptakan 10% dari PDB Afrika pada tahun 2025 atau mempertimbangkan klaim bahwa mereka ada TI berdasarkan dimensi ekonomi. Next. Kemudian kesimpulan, pengukuran ekonomi digital dihadapkan pada beberapa masalah yang tidak jelas. Penetapan harga, kualitas data yang buruk, dan sebagian besar aktivitas digital yang tidak terlihat. Pengukuran ini adalah untuk meminimalkan ketidakrataan seperti pada di bagian utara menerima bagian terbesar dari ekonomi digital pada hari ini, namun tingkat pertumbuhan lebih tinggi di bagian selatan. Penelitian selanjutnya diperlukan untuk mengevaluasi praktik yang baik, hambatan dan intervensi oportunistik, yang penting untuk mewujudkan potensi penuh dalam ekonomi digital di sebuah negara maju. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.